kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Amnesti serta abolisi terhadap Hasto dan juga Tom dinilai tidak sah secara hukum. Apakah ini akan menjadikan otomatis amnesti serta abolisi tersebut dicabut karena ada indikasi tidak sah tersebut? Nah, rekan-rekan, memang sangat menarik kalau kita berbicara terkait amnesti serta abolisi terhadap Hasto dan juga Tom, mengingat keduanya telah menerima vonis dan memang telah terbukti menjadi tersangka serta alat buktinya sudah dipersembahkan dan dibeberkan oleh KPK dan juga Kejaksaan Agung. Apalagi kalau kita berbicara terkait tindak pidana korupsi, tindak pidana suap, ini benar-benar sangat-sangat disayangkan kalau diberikan amnesti, meskipun pada kenyataannya itu adalah hak sepenuhnya dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kita akan berbicara secara aspek moralitas, rekan-rekan. Memang menjadi pusat perhatian terutama usai diberikan amnesti serta abolisi tersebut, dan tentu saja ini adalah persetujuan dari DPR. Tentunya amnesti ini tidak hanya sekonyong-konyong keputusan Pak Presiden Prabowo Subianto, namun ternyata sudah melalui persetujuan praksi-praksi di DPR. Dan apakah ini bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas dan keras untuk memberantas semua koruptor di Indonesia, untuk mengejar para pelaku korupsi? Tetapi kenapa yang telah diberikan vonis justru diberikan amnesti? Tentunya ini ada beberapa pertimbangan dari Pak Presiden, dan kita akan melihat bagaimana luar biasanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri sidang tahunan MPR, rekan-rekan. Dan tentunya ada kejutan-kejutan di dalam sidang tersebut, termasuk dari Pak Jokowi dan juga Pak SBY, dan jangan dilupakan dari Jenderal Sepuh Pak Tri Sutrisno. Tanpa berlama-lama, ayo kita kaji bersama. Pemerintahnya Pak Prabowo yang benar-benar kelihatan program yang peduli dengan generasi emasnya, karena ketika saya bilang lebih banyak beban demografi daripada bonus demografi, kita kan lagi ngomongin soal stunting. Anak-anak dengan stunting itu kan tidak punya kuasa karena kondisi stuntingnya, sehingga perkembangan logikanya, perkembangan otaknya tidak sebaik yang lain. Itu kan granted, itu mah data pemerintah juga punya. Sekarang kan baru ada program yang mencoba untuk memitigasi itu, kan makan bergizi gratis kan kepada ibu hamil yang didistribusi juga ke mereka. Itu kan untuk mengatasi stunting, sehingga harapannya setidaknya dari pemerintahan ini ke depan kita punya program yang jelas sekali mengatasi itu. Sisanya ya sedikit orang yang bisa menciptakan perubahan tahu kok bahwa perannya itu membutuhkan perjuangan. Bahwa itu di situ ada dengan pertimbangan DPR. Nah, jadi pertanyaannya itu kan adalah kapan pertimbangan DPR ini diberikan, ya? Kapan pertimbangan ini diberikan? Karena ya itu tadi lagi reses, nggak ada rapat paripurna. Terus saya tanya kepada anggota DPR, terus apa konsekuensinya kalau sebuah keputusan tidak diambil berdasarkan mekanisme yang berlaku di Undang-Undang MD 3? Ya mestinya bisa dinyatakan tidak sah. Nah, jadi ini catatannya nih untuk kepastian hukum, ya, untuk kepastian hukum termasuk kepada yang mendapatkan amnesti ya 1178 dan juga yang mendapatkan abolisi seperti Pak Tom Lembong. Jadi harusnya mekanisme ini juga harus dibuat secara sesuai dengan aturan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, ya. Soalnya ya sekarang karena yang berkuasa adalah Presiden Prabowo, ya udah itu hak istimewa, ya, bukan sekedar hak prerogatif ya teman-teman. Ini adalah hak istimewa dari Presiden, ya. Tetapi siapapun yang menerima ini perlu mendapatkan kepastian, termasuk memastikan bahwa di daftar di lembaran negara atau di website yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum ini, apakah di situ masih tercantum bahwa dinyatakan bersalah apa segala macam. Apakah kemudian ini harusnya dihapus, ya? Yang Kepresnya untuk Pak Tom Lembong juga nomor 18 tahun 2025, ya. Di situ juga sama, very simple, ya, singkat, mengingat pasal 4 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, memberikan abolisi kepada saudara Thomas Dikasih Lembong. Maka dengan pemberian abolisi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, semua proses hukum
dan akibat hukum terhadap saudara Thomas Trik Assilembong ditiadakan ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto menolak adanya amnesti terhadap mantan Sekjen PDIP menunjukkan proses hukum terhadap Hasto bermasalah. Justru, adanya amnesti itu menegaskan kalau Hasto bersalah. Amnesti yang diberikan semakin memperjelas bahwa status bersalah tetap melekat, namun diampuni oleh Presiden atau dikasihani, ucapnya. Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap sindiran Ketua Umum PDIP, Megawati, yang mengaku sedih melihat kondisi KPK sekarang. Itu Mega sampaikan dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali pada 2 Agustus lalu. Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main. Sayalah yang membuat yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, ucapnya. Masa urusan begini saja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan, lanjutnya. KPK juga menganggap proses hukum terhadap Hasto sudah sesuai dengan hukum yang ada. Menurut Setio, secara hukum Hasto telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana karena sudah ada putusan dari majelis hakim. Cara proses penegakan hukum sudah ada putusan. Artinya, yang bersangkutan atau Hasto dinyatakan terbukti melakukan kejahatan dan status itu melekat, ucap Setio. Terkait kelanjutan kasusnya, setelah adanya amnesti, KPK menegaskan mereka tidak akan melanjutkan kasus ini. Seluruh proses hukum diberhentikan setelah KPK menerima Kepres amnesti tersebut. Pada Jumat 1 Agustus, Kepres itu sudah diterima KPK, dan kami langsung menindaklanjuti Kepres tersebut, ucap PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari rumah tahanan di KPK, sambungnya. KPK sendiri sebelum adanya amnesti berencana mengajukan gugatan banding terkait putusan hakim yang menghukum Hasto 3,5 tahun penjara. Menurut KPK, putusan itu terlalu ringan dengan 2 pelanggaran yang dilakukan Hasto. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memvonis Hasto dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti memberikan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku. Hakim juga menghukum Hasto untuk membayar denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa sendiri menuntut Hasto dihukum penjara selama 7 tahun, serta membayar denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pemberian amnesti Presiden Prabowo untuk Hasto membuka perdebatan yang sengit di publik. Sebagian menganggap pemberian amnesti itu sebagai langkah tepat, karena proses pengadilan terhadap Hasto dianggap sangat bernuansa politis. Tapi, sebagian kalangan, langkah itu tidak tepat, karena itu menunjukkan Presiden intervensi terhadap proses hukum. Dan dikhawatirkan, ini menjadi presiden yang buruk bagi proses pengadilan selanjutnya. Lebih dari itu, ini akan menumpulkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Walaupun KPK sendiri menegaskan amnesti terhadap Hasto tidak menyurutkan lembaga itu untuk melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui upaya-upaya penindakan atau melalui upaya edukasi. Semoga komitmen itu terus terjaga ya. KUHP ini menjadi salah satu legasinya Pak Prabowo. Ya. Makanya harus tadi berkelas. Ya, berkelas. Ya kan? Gitu. KUHP ini tetap kita kawal dan mudah-mudahan di waktu yang kita bisa punya 6 bulan, setengah tahun. Bahkan bisa lebih, Bang. Ya, kita bisa dalami lagi. Dan saya berharap yang tertarik dengan usulan tadi Bang Ferry tadi. Usulan-usulan itu kalau memang ditolak dijawab. Jadi memang ada satu argumentasi yang bisa orang paham gitu ya. Dan saya pikir masyarakat Indonesia, ya kita semuanya membutuhkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang harusnya jauh lebih baik dibandingkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Sepakat sekali harus menjadi karya agung dari generasi hari ini supaya penegakan hukum di masa depan di Indonesia itu semakin berkualitas. Akan bangsa ini kepada adik-adik di bawah kita gitu loh. Tapi kita harus wariskan sesuatu yang tetap bernilai sehingga ada kekaguman dari generasi mendatang kepada kita. Saya mengusulkan rewriting KUHP ini. Cari satu orang maestro hukum pidana, khusus hukum acara pidana. Dilakukan ketika ada amnesti ya dari presiden. Itu ada di KUHP baru. Mestinya di KUHP juga menyenggol soal aturan itu. Nah, yang kita tahu selama ini mungkin masyarakat
supaya kemudian juga sebetulnya saya yakin masyarakat paham, Bang. Karena selama ini masyarakat banyak lapor ke kepolisian, tapi kemudian laporannya tidak diproses atau kemudian gantung, atau bahkan ya LBH punya banyak pengalaman, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan aparat penegak hukum yang kita laporkan itu seringkali ditolak, Bang. Ya, kasus Kanjuruhan itu ada laporan pulang dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, karena korbannya mayoritas anak, ya, di bawah umur gitu ya, tapi kemudian ditolak oleh kepolisian. Kasus pembunuhan masyarakat adat di Kanjuruhan, ya, itu juga ditolak. Apakah boleh? Harusnya tidak. Harusnya diterima dulu, diproses. Kalau memang tidak ada bukti, boleh SP3. Nah, itu contoh. Atau kasus-kasus yang lain yang selama ini masyarakat itu mungkin melek ketika melihat kasusnya. Kasus Sambo, ya, di mana seorang perwira polisi, Kabid Propam lagi di Mabes begitu ya, kemudian melakukan pembunuhan, ya, tapi kemudian ada rekayasa peristiwa, ya, diubah peristiwanya jadi tembak-tembakan, kemudian ada penghilangan alat bukti, obstruction of justice, yang kemudian korbannya justru menjadi seolah-olah pelaku kekerasan seksual, diputerbalikan. Itu contoh bagaimana proses penegakan hukum itu ternyata bisa diintervensi. Nah, itu terakhir kan bukan itu lagi kan? Bukan itu lagi. Nah, ada banyak kasus yang lain. Misalkan, ya, kasus-kasus yang mungkin masyarakat awam langsung melek gitu ya. Yang ini terakhir ada putusan terkait dengan penembakan pelajar di Semarang, ya, oleh seorang polisi gitu ya. Itu bagaimana prosesnya? Dia bisa korban yang tidak bersalah tiba-tiba dituduh sebagai pelaku tawuran, atau mungkin di Padang juga begitu, ya. Ada seorang pelajar sedang nonton bola, kemudian dituduh tawuran. Ada 18 orang, 1 meninggal, sisanya disiksa. Boleh nggak dalam proses penangkapan, kemudian proses penyelidikan dilakukan, disiksa supaya mengaku, dan itu digunakan sebagai alat bukti? Apakah itu bagian dari pasal 184 KUHP hari ini, ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, ya, apakah diperbolehkan? Itu diatur semuanya di dalam KUHP, ya, termasuk bagaimana nantinya misalkan, ya, kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat ketika misalkan teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh sedang kemudian aksi, atau hari ini, ya, banyak kemudian kejadian sedang advokasi isu-isu krusial Undang-Undang TNI dan lain sebagainya. Nah, itu mahasiswa, buruh, atau mungkin teman-teman masyarakat sipil tiba-tiba disadap, ya. Terus kemudian ada upaya-upaya melakukan pemanggilan seperti pemeriksaan, tapi bentuknya klarifikasi oleh aparat kepolisian. Nah, argumentasinya, alasannya proses penyelidikan. Itu boleh nggak di dalam? Saya mau tanya begini, apa sih yang paling bermasalah di RUU KUHP ini kan? Apa sih? Kan LBH pasti udah mengkaji itu dari A sampai Z. Pasal-pasal yang ini. Saya pikir ada 2 kalau kemudian kita ingin katakan RKUHP hari ini yang sedang dibahas DPR dan pemerintah secara kebut-kebutan, ugal-ugalan, itu 2 hal. Pertama dari sisi proses, yang kedua dari sisi materi. Dari sisi proses kita melihat bahwa ternyata praktek legislasi yang tidak demokratis, yang kebut-kebutan begitu ya Bang, ugal-ugalan, ini tidak berhenti. Terakhir di Undang-Undang TNI, sekarang di RKUHP juga begitu. Ya, jadi terakhir itu DPR RI itu membahas 1.676 pasal hanya dalam waktu 2 hari. Itu pun total hanya puluhan jam saja, dan artinya tanpa perdebatan yang serius, yang mendalam, tidak hati-hati lah bisa dibilang begitu. Nah, itu gambaran singkatnya, dan meaningful participation itu juga tidak diberikan kepada masyarakat secara luas, hanya terbatas sekali, begitu ya.
Nah, ini persoalan prosesnya bermasalah. Kemudian yang kedua, soal substansinya yang bermasalah apa saja, Bang? Mungkin saya terbatas saja, ini pasal-pasal yang saya kira krusial dan mungkin nanti ada kaitannya dengan pelemahan KPK, termasuk juga penegakan hukum di sektor yang lain, misalkan hak asasi manusia. Pertama, kita bisa melihat dari ini, Bang. Bagaimana kita tahu bahwa hak atas bantuan hukum itu sangat krusial bagi orang yang berhadapan dengan kasus hukum, terutama tersangka terdakwa. Jadi Bang Rifai bisa menambahkan, Bang Pitra itu juga bisa menambahkan sebagai seorang advokat ya. Dan hak-hak tersangka terdakwa termasuk saksi korban itu akan bisa diperjuangkan ketika dia punya advokat. Itu akan lebih accessible karena dia paham hukum, tahu mekanismenya dan bisa men-challenge kalau itu tidak didapatkan. Nah, makanya hak atas bantuan hukum itu mestinya menjadi hak yang fundamental yang dijamin di dalam KUHAP. Tetapi persoalannya di KUHAP, RKUHAP hari ini memang ada, seolah-olah luar biasa jaminannya, tapi ada pasal-pasal bermasalah. Misalkan contoh begini, bantuan hukum memang diberikan kepada yang ancamannya itu 5 tahun, 20 tahun sampai pidana mati. Termasuk yang di bawah 5 tahun. Tetapi dia harus memohon kepada pejabat di tingkatan pemeriksaan, artinya penyidik, bisa polisi maupun kejaksaan, dengan ketentuan bahwa dia kemudian nantinya advokatnya dipilihkan. Yang memilihkan adalah penyidik. Padahal hak memilih kuasa hukum itu hak yang sangat penting bagi tersangka terdakwa, karena dia akan menaruh kepercayaan pembelaan kepada seorang advokat. Kalau yang memilihkan adalah penyidik, begitu ya, ada konflik kepentingan yang besar kemungkinan ya praktek selama ini kong kali kong dengan advokat yang biasa kita sebut pocket lawyer, informal advocate gitu ya, itu akan terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga menarik ini, seolah-olah dijamin, tapi kemudian ada pasal pencabutan hak. Pernyataan tidak menggunakan hak atas bantuan hukum yang kemudian dilegitimasi dan nanti kemudian disepakati dengan kepolisian dan kejaksaan. Itu di RUU masih ada? Itu masih ada, Bang. Nah, itu satu. Dan ini akan melegitimasi praktek selama ini yang terjadi. Kamu nggak usah pakai lawyer. Kalau pakai lawyer, ancaman hukumannya nanti saya tambah. Pasalnya nanti diperberat. Ini akan menghambat proses penegakan hukum, dan lain sebagainya. Panjang sekali. Ya, dan itu masih ada. Jadi hak atas bantuan hukum memang sebetulnya tidak dijamin. Ya. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga nih sekarang. Oh iya, yang ketiga ya. Soal ini, Bang. Saking banyaknya penyidikan. Karena ini hal-hal teknis yang memang membutuhkan penjelasan dan saya kira akan rumit kalau kita tidak memulai dari bicara kasus ya. Dan rekan-rekan, kalau kita berbicara terkait amnesti, berulang kali saya katakan itu adalah hak sepenuhnya dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita memang hanya bisa mengawal kebijakan tersebut. Tetapi kalau kita berbicara dari aspek moralitas, tentunya kita punya andil di sana karena kita pun sama-sama pengawal kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mengenai pencabutan amnesti, misalnya bagaimana, apakah bisa amnesti tersebut dicabut? Tentu saja sangat sulit dan kemungkinannya sangat-sangat kecil, mengingat kita semua tahu bahwa hal tersebut sudah menjadi pertimbangan yang sangat-sangat serius dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan kita pun harus menghargai keputusan tersebut. Namun kita bertanya-tanya, ternyata itu ada persetujuan dari DPR kan apalagi ternyata di DPR tersebut menyetujui apa yang diusulkan oleh pemerintah mengenai amnesti serta abolisi tersebut. Jadi ini adalah keputusan yang sangat konkret dan memang secara garis besar tidak melanggar hukum apapun. Ini adalah hak istimewa dari Pak Presiden. Apakah perlu dikaji ataupun dievaluasi terkait undang-undang hak istimewa Presiden, yaitu kan tergantung praksi-praksi di DPR RI. Tetapi yang menjadi concern kita adalah seolah menyakiti hati masyarakat Republik Indonesia, mengingat ini kan sebenarnya proses perjalanan hukumnya sudah sangat-sangat alot.
Apalagi Hasto melalui KPK gonjang-ganjing yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi ada satu aspek yang dilupakan terkait pemberian amnesti serta abolisi tersebut, termasuk bagi penerimanya. Mereka ini tetap bersalah secara prosedur. Maka dari itu, Pak Prabowo meyakini Hasto dan juga Tom bersalah secara hukum. Maka dari itu, diberikan pengampunan melalui hak istimewa Presiden dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar serta disetujui oleh seluruh fraksi di DPR RI. Mungkin mayoritas atau seluruh, artinya suara yang menyetujui itu lebih banyak daripada yang tidak setuju. Itu pun kalau tidak ada yang setuju. Ini kan yang muncul ke permukaan, fraksi di DPR sudah setuju. Nah, kan? Jadi, bagi pihak yang misalnya mengkritisi atau apapun itu, nyinyir apalagi ke Pak Jokowi, yaitu perlu dikaji ulang karena Pak Prabowo sudah notis bahwa mereka ini bersalah dan diberikan pengampunan. Bukan di pengadilan terbukti tidak bersalah. Ini kan ada perbedaan yang sangat-sangat jomplang antara peristiwa yang satu dan yang satunya lagi. Misal, adapun tidak terbukti bersalah secara pengadilan itu fair, tidak bersalah. Tetapi kalau diberikan pengampunan, mereka tetap bersalah secara prosedur tetapi diberikan ampunan oleh Presiden sehingga mendapatkan vonis bebas. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa ini dalam rangka persatuan serta kesatuan. Tetapi kita harus hormati dan mungkin ke depannya ada gejolak politik dan peta-peta politik. Bukan tidak mungkin. Kita akan melihat Prabowo dan Mega berada dalam satu koalisi kembali. Nah, setelah panasnya pemilihan presiden 2024. Nah, ini kan bisa menjadi awal dari gejolak-gejolak politik dan perubahan-perubahan yang signifikan dari peta politik, apalagi nanti menuju 2029.